Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di Habim TV channel yang mencerdaskan umat, berbasis tauhid, menjalankan sunnah Rasul, menegakkan rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insyaallah kami akan mengetengahkan sebuah tema tentang bagaimana membangun peradaban, yakni menyalakan peradaban dari rumah-rumah kita. Tegaknya kembali peradaban Islam senantiasa menjadi penantian. Mengapa kita menantikan? Karena sebelum saat ini pernah berjaya berabad-abad lamanya peradaban Islam dengan segala kehebatan. Peradaban yang dimulai dari sebuah negeri yang penduduknya tak berbudi, lalu dirubah oleh seorang nabi menjadi negeri dengan manusia-manusia yang terseleksi. Manusia-manusia itulah yang menjadi pemimpin sebuah peradaban yang gilang gemilang. Peradaban yang memakmurkan, peradaban yang mencerdaskan dan menjadikan bumi dalam kedamaian. Peradaban yang terbentang dari Arabia sampai Nusantara. Peradaban yang sisa kejayaannya bisa dilihat di Cordoba, di Andalusia dan Nusantara. Di saat peradaban Islam tegak dan berjaya, buah iman yang kuat tercermin pada akhlak yang mempesona. Masyarakat yang tak seorang pun akan sembarang membuat luka, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Jikapun kalau ada membunuh di medan jihad, itu dalam rangka mempertahankan agama dan kepentingan yang lebih mulia, bukan karena dendam kesumat yang membara di dada. Akhlak mulia menjadi hiasan mempesona pada setiap orang tua maupun muda, anak-anak atau remaja. Saling hormat, sayang dan cinta mencinta, merasakan bahwa mereka adalah satu jiwa, satu raga. Bahkan itu pula yang dilakukan kepada orang yang berbeda agama. Haram tumpah darahnya, diganggu kehormatannya, dan kehilangan harta benda. Saat peradaban Islam gemilang, ilmu pengetahuan berkembang, berbagai penemuan menakjubkan dilahirkan, berbagai cabang ilmu pasti menjadi bahan diskusi yang sampai sekarang terus menjadi referensi. Buku-buku di perpustakaan tak terhitungkan, majelis-majelis ilmu disemarakan, dan akhirnya masyarakat semakin tercerahkan. Saat peradaban Islam berdaulat, para pemimpin muda hadir sebagai pembela rakyat. Tak pernah membiarkan pun seorang masyarakat hidup melarat. Tak pernah ada rakyat yang sakit dan sekarat tanpa mendapatkan penanganan yang tepat. Bahkan di pelosok Afrika, petugas zakat tak berhasil menyalurkan harta. Sebuah penantian hanya akan menjadi sia-sia tanpa kita berbuat dan melakukan langkah nyata. Menyalakan cahaya peradaban mulai dari rumah kita adalah langkah yang paling utama. Jika rumah telah menjadi basis peradaban, maka masyarakat dan dunia akan dalam genggaman. Tentu bukan hal yang mudah, tetapi butuh perjuangan dan pengorbanan. Dimulai dengan menancapkan peradaban dalam pendidikan di rumah kita. Jika kita berkaca pada Quran surat Luqman, bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya di rumah, maka setidaknya ada 3 pilar pendidikan di rumah yang harus dilakukan orang tua agar menjadi pondasi peradaban mulia. Ketiga pilar itu adalah pendidikan akidah, pendidikan syariah, dan pendidikan akhlak. Demikian bisa kita lihat di dalam surah Luqman mulai ayat 12 sampai ayat 19. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Luqmanul Hakim seorang yang secara kedudukan adalah orang biasa saja,
Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepada Luqmanul Hakim. Kemampuan untuk menggali kebaikan-kebaikan sehingga kemudian dia bisa mendidik kepada anak-anaknya. Dan yang pertama Luqmanul Hakim didik kepada anaknya sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wahai anakku, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil dia kemudian memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Lalu kemudian ayat tersebut dilanjutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Maka kemudian kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebuah peradaban haruslah punya pondasi kokoh berupa keyakinan dasar yang kuat. Maka pernyataan Luqman kepada anak-anaknya agar tidak menyekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua sebagai manifestasi syukur kepada Allah, serta meyakini sekecil apapun perbuatan yang akan dilihat dan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Bahkan kemudian Luqmanul Hakim menyatakan, demikian keyakinan yang kokoh ini apabila di ayat 15-nya, apabila orang tuamu wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan ketika orang tuamu kemudian memaksa engkau untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi kemudian tetaplah bersahabat dengan keduanya di dalam kehidupan dunia. Jadi pada satu sisi Luqmanul Hakim mengajarkan bagaimana manifestasi bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada orang tua, tetapi kemudian mengokohkan bahwa tetap tidak boleh melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak syirik, bersyukur kepada orang tua, dan kemudian tetap berpegang teguh dengan ketauhidan walaupun dipaksa oleh orang tua, dan kemudian di ayat berikutnya tetap meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh dirinya sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah, bisa menjadi keyakinan yang harus ditancapkan kepada setiap penghuni rumah kita agar menjadi pondasi yang kokoh bagi peradaban Islam. Jadikan di setiap rumah kita hanya yang disebut nama Allah, diangkat kemahabesaran Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat segala eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya di dalam surah An-Nur, "Ma fi buyutin adinallah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar." Kemudian yang kedua, Luqman menyampaikan, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Luqman menyampaikan, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan shalat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan ma'ruf. Wanha 'anil munkar, cegahlah kemunkar. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sungguhnya itu adalah sebaik-baiknya dari segala urusan. Maka dalam hal ini penegakan aturan Islam, penegakan syariat adalah hal pokok yang harus ditegakkan, yang harus dididikan kepada anak-anak kita semuanya. Dan penegakan syariat dimulai dengan menegakkan sholat. Dan penegakan sholat itu harus terwujud pada amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah pilar berikutnya dari pendidikan di rumah-rumah kita semuanya. Sholat sebagai tiang agama harus diajarkan, ditegakkan dan diwujudkan, dan dampaknya dalam bentuk memerintahkan kepada ma'ruf serta mencegah kepada fahsya dan munkar. Maka sepakati aturan di rumah dengan seluruh anggota keluarga agar tidak ada yang zalim dan dizalimi, dan tercegah kejahatan serta kemungkaran masuk ke dalam tembok-tembok dan tiang rumah-rumah kita yang tangguh. Kemudian Luqman melanjutkan wasiatnya kepada anaknya di ayat berikutnya, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat ini kemudian memerintahkan agar anak-anak Luqman tidak berada dalam kesombongan,
tidak berjalan di antara manusia dengan penuh kesombongan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka menyalakan cahaya peradaban Islam di dalam rumah kita adalah membuat agar seluruh penghuni rumah memancarkan akhlak mulia lewat tingkah laku dan kata-kata. Jangan berjalan dengan sombong dan jangan bersuara keras yang dinyatakan Luqman, menunjukkan kerendahan hati dan kesantunan yang harus diwujudkan pada setiap insan. Hingga kemudian keindahan akhlak penghuni rumah tercermin dan menjadi rumahnya menjadi dambaan bagi siapa saja. Demikian jika pada setiap rumah ketauhidan kokoh menjadi pondasi, syariat telah tegak menjadi tiang dan tembok yang kokoh, dan akhlak Islam menghiasi seluruh bagian, peradaban Islam bukan hanya sekedar mimpi, tetapi akan menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Jika di setiap rumah telah menyalakan cahaya, maka sinaran peradaban Islam akan memancar memenuhi bumi, menerangi dan memberikan pedoman. Maka semoga kita bisa menguatkan komitmen kita untuk menyalakan cahaya peradaban mulai dari rumah kita. Membangun peradaban dari rumah kita dengan menegakkan ketauhidan, dengan menegakkan syariat Islam, dan dengan menegakkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah kita menjadi pilar-pilar peradaban mulia Islam yang kita damba-dambakan. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita semuanya sampai kepada peradaban yang mulia, peradaban yang didamba-dambakan oleh setiap umat manusia, peradaban Islam yang datang dengan gilang gemilang. Astagfirullahaladzim wa lakum, Allahu minkum, fattaqullaha mastata'tum billah bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.